Pertanyaan sesuai. Ini jawabannya. Ini jawaban. Terus saya membuka kembali. Kan ada 2 orang lagi kan. Saya harus ke Kang Afnan dulu. Ini permasalahan ayat wa'al laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Iya. Ini menggunakan adat itu. Kalau kita bicara di Quran kita. Menurut keterangan Dr. Wahbah Al-Zuhairi, mafhumul hasri itu bisa berlaku menjadi mafhum Allah. Artinya bisa dibalik menjadi mafhum mukhalafah itu apa yang tidak dilakukan berarti tidak bisa untuk dimanfaatkan oleh banyak manusia. Ini ada tadi Langsung nyerangnya saja kan. Ya, apa? Biar cepat langsung nyerang saja. Dalam ayat Al-Quran, dalam istilah gramatika, kita tidak serta-merta tidak ada manusia berpun dan kami semua nggak total nggak pun. Contoh ada Al-Quran itu adalah innamal a'malu binniyat. Keabsahan yang amal atau menurut pendapat saya kesempurnaan amal itu hanya dikatakan. Jadi kalau tanpa adanya tidak sah atau tidak sempurna. Tapi kalau kita tinjau dari segi syariat ternyata ada beberapa amal yang tidak memerlukan niat. Contoh memandikan mayat. Memandikan mayat saya tidak niat memandikan atau melakukan kewajiban fardu kifayah memandikan mayat itu sudah memandikan. Langsung ke inti yang dibutuhkan. Intinya, meskipun ayat ini menggunakan adatul hasri dalam gramatika Arab itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada amal-amal yang bermanfaat bagi Sehingga ini meskipun tahulah kita berpendapat bahwa ayat ini tidak jelas, ayat ini masih tetap berjalan seperti apa adanya. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua amal itu tidak bisa dimiliki oleh manusia kecuali apa yang dia lakukan. Ada beberapa amal yang bisa bermanfaat meskipun tidak dia lakukan. Saya nanya dulu, jawaban Profesor bagaimana? Bisa mengambil manfaat atau tidak? saya langsung saja, Prof. Bisa enggak? Jadi begini ya, Saya ingin tidak atau ya saja? nanti dulu saya jelaskan dong dan begitu ya. Di dalam satu hadis ya kan ada idam seperti tadi kan apa itu? Ila masa ibnu Adam al-amalu illa min salat. Satu sedekah jariyah itu karya almarhum. 2 waladun saleh yad'ulahu itu karya almarhum itu. 3 ilmun yuntafa'u bih itu karya almarhum hidup sampai karena itu karyanya almarhum. Ya sudah, tadi setuju bahwa Profesor setuju bahwa ketika orang meninggal dia bisa mengambil manfaat dari karya orang yang masih hidup. Selesai. Fima tasabbaba bihi, ya paham? Fima tasabbaba bihi, sesuatu yang dia juga ikut ambil. Satu. Kalau itu sudah setuju dengan kita, sebenarnya itu intifah itu setuju. Cuma beliau ini memahami mahasab intifah hanya pada itu saja. Intifahnya pada yang Intifahnya 3 pada itu. itu saja, yang ada dalilnya. Yang kedua, saya tadi nanggapi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang masyhur di kalangan para imam yang mendapatkan seperti itu didasarkan pada apakah seseorang ketika mati dan meninggalkan puasa, walinya bisa menguasai atau tidak. Maka Imam Syafi'i jawabnya itu insahhal hadis. Insahhal hadis, maka dia boleh memuasakan keluarganya yang meninggal masih punya kewajiban puasa. Itu sahih hadis. Ternyata hadisnya sahih. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi Nasirul Madhabihi bahwa hadis itu sahih oleh Muslim. Mata wa al-Isyam suama'anhu. Jadi berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, tidak sahih hadis bahwa madhabi, maka sebenarnya Imam Syafi'i pun itu mengakui bahwa sawabnya akan nyampe kepada mayat. Jadi Pak, saya menanggapi Sini dulu, Pak.
Ini saya mau. Tapi Imam Syafi'i sebenarnya dengan memu'alakan kata-kata idza shahal hadits, maka dia harus dihaji, dia harus dikuasai. Itu punya pandangan bahwa sawabnya pastinya. Dengan kata lain, Kang Imron ingin mengatakan tolong bacanya jangan di situ saja. Ya nggak seperti itu juga. Yang kasarannya kono ya. Ada lagi Kang Imron? Nomor 2 dalam ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Itu di situ wa alaisa lil insani lam. Lam itu lil milki, lil istihqaq. Jadi tahu dimaknai bahwa manusia tidak memiliki pahala kecuali apa yang dia kerjakan, dia amalkan. Tapi tidak pernah mengatakan ayat itu nafyul intifak, karya orang lain. Tidak, ini banyak ada puasa, ada sedekah, ada haji, banyak hadis Bukhari Muslim rata-rata. Ya, cukup dulu ya. Yang selanjutnya ditampung dulu, nanti puyeng juga nanti. Maksudnya puyeng nampungnya, bukan puyeng jawabnya. Terima kasih karena ini terarah kepada profesor, maka silakan profesor untuk memberikan Tadi jawaban. ada Mustame yang ingin membahas. saya. Ini dulu lah. Jadi artinya bisa dipahami dari apa yang dikatakan oleh Ustaz Jamal. Pada itu Imam Syafi'i insaf al hadits bahwa hadits. Kalau memang hadis maka wahai siyamun falyasum'an waliyu, kalau memang itu sahih hadisnya, itu saya juga mau bilang apa lagi, silakan. Berarti kita tidak sekiranya kita idam firmanya semalam kita sendiri. Artinya harus ada aturan. Dalam konteks ini sendiri, ketika ada orang mati, pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Mana wa'alaihi sholatun? Ini namanya masuk ke teknis kan. Kita ke konten utama dulu. Ya artinya saya kan taksir. Iya. Artinya Enggak, ke konten utama dulu. Intifa itu ada atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Yang menjawab jangan sampean, ini profesor. Silakan. Itu tolong hadis yang tadi jangan dipotong. Idza mata ibnu Adam in qata amal. Ila misalah. Sudah ada satu sedekah jariyah itu karya amal. Kedua, wala soleh lahu. Yang ketiga, ilmu yang tahu. Jadi kata Nabi in qata amaliyat boleh bisa bilang datang. Nyambung. Silakan. Ini kotoran amal, terputus amalnya. Tidak pernah mengatakan in qata intifa'uhu minal ghair. Tidak pernah mengatakan. Itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Amalnya. Lalu kenapa kita menghasal itu hanya pada itu? Baik. Dengan alasan intifa itu datang dari mana? Tadi Profesor sudah mengiyakan bahwa yang sampai itu boleh. Gimana? Tadi Yang tiga itu in qata amalu illa min kalam. Cuma 3 saja yang lain ya. Apa bedanya? Hadisnya sama sahihnya, sama itu amalnya. Kalau kita pernah dengan teliti, ketika seseorang masuk Islam, dia membaca 2 kalimat syahadat, itu sudah masuk bahwa dia akan bisa mengambil manfaat dari sebuah umat Islam ada di dunia. Tapi ada orang di Indonesia, Allah maghfir lil muslimin, dia ikut masuk karena imannya. Dari sejak awal sudah masuk intifak diimanihi. Ada satu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memerdekakan sekian budak. Kata Rasulullah bilangnya apa? Bagaimana kau sehadiahkan untuk bapak saya? Kata Rasulullah, in aqarra bit tauhid nafa'u dzalik. In aqarra bit tauhid nafa'u dzalik. Kalau dia mengatakan tauhid la ilaha illallah, tidak terus Allah, maka hal itu semuanya bisa manfaat bagi dia. Itu jelas sekali, jelas sekali. Lalu apa rasanya cuma 3 rasa? Taslim, Rob. Ini yang bertanya. Kita nggak punya hak. Nggak bisa begitu. Sebentar. Cukup dulu, Ustadz Imron mengatakan, dan ini sangat perbedaannya ini sangat kan ya. Pada dasarnya beliau juga mengakui intifak, betul kan? Hanya dibatasi yang 3 itu, karena ada kaitannya dengan karya almarhum. Tetapi fakta baru muncul, Prof, bahwa ternyata
Dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, tentang orang yang memerdekakan hamba sahaya. Ya. Itu ada fakta baru lah. Nanti sedang dicari itu di mana alamatnya, gimana tanggapan Profesor. Silakan dulu. Baik. Sekarang dari tadi para hadirin ya selalu membawanya hadis-hadis yang saya dengar tidak riwayat. Nanti dulu jangan dipotong. Enggak, saya lagi ini. Waktu Rasulullah menerima wahyu, para sahabat tidak boleh mencatat saja, takut campur dengan ayat. Ya. Setelah 100 tahun pada masa Khalifah Umar bin Aziz, baru perintah untuk dicatatkan hadis itu. Yang pertama mencatat Ibnu Syihab bin Zuhri pada tahun 100 Hijriah. Maka Nabi itu sendiri bersabda, "Ma'atakum anni fa'riduhu ala kitabillah. Wa in wafqa kitaballah fa ana aqul. Wa in khalafa kitaballah lam aqul ana. Kaifa ukhalifu?" Maka kalau Khaliful Quran adanya. Bagaimana? Kata Nabi, aku dapat wahyu dari Allah. Bagaimana aku menentang Al-Quran? Dari apa sabda yang datang padamu? Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, itu aku tidak mengatakan, kata Nabi. Sebab ini kan diingat-ingat 100 tahun tuh hadir. Coba sekarang cari yang kopi dulu, ayat ungkapan. Ya, silakan. Bukan Pak Profesor ya. Kalau kita belajar tentang tarikh tadwin sunnah, itu kita dapatkan seperti yang Profesor katakan. Ya. Tapi itu dia asli. Di zaman ketika Rasul khawatir akan tercampurnya Al-Quran dan hadis. Betul. Tapi Profesor juga melihat ada beberapa hadis juga yang Rasulullah justru menyuruh uktubu yang disyahid. Artinya nggak bisa nulis, nggak bisa tulis. Itu Quranina al-khalaf dengan Quran wa Sunnah. Rekaman dari campur aduk Quran dan Sunnah. Terus kata Batul Wahyi, banyak sekali Abdullah bin Amr bin As punya nama As-Sahifah As-Sadiqah. Semua isi hadis dan itu dibolak oleh Rasulullah karena dia aman dari campurnya Quran. Lalu kenapa zaman itu setelah aman Quran sudah dibukukan? Zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gak boleh ternyata sekarang dipakai zaman sekarang. Tidak bisa. Berarti di Quran sendiri ada riwayatnya, minal Fatihah sama ada ayatnya. Hadis juga sendiri sudah dibilang-bilang Bukhari Muslim. Lalu kenapa dipakai untuk sekarang? Tidak bisa. Itu zaman seenaknya kita ngantor-ngantornya hadis dalam Quran. Demi Allah gak mungkin Rasulullah wa mayan hawa. Itu karena kusul paham. Pemahaman kita yang cetek, bukan Rasulullah yang akhirnya kalau tidak sesuai dengan Quran dibuang, tidak sesuai dengan Quran dibuang. Berapa hadis harus dibuang? Cukup kita ya. aja pemahaman yang nggak sampai ke sana. Cukup, terima kasih. Cukup. Satu sisi Profesor itu menginginkan ada fakta baru muncul. Ini sudah ada fakta baru, kemudian kata Profesor coba ayatnya ada apa tidak. Kalau menurut saya tadi mengikuti jalannya diskusi ini, ayatnya sebetulnya sama, hanya menafsirkan ayatnya ini yang berbeda. Ayatnya kan sebetulnya sama, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Profesor yang mengatakan bahwa seluruhnya terputus kecuali 3 berdasarkan hadis. Kemudian Ustadz Imron intifak tidak terbatas kepada 3 ini, tetapi melebar kepada yang lain juga berdasarkan hadis. Kan itu kan intinya. Maksud saya supaya tidak melebar. Ya, saya minta karena ada yang lain, tolong jangan ulang. Ini kesempatan tamu juga. Terima kasih. Ya. Katanya kan ada yang lain, antum sudah, ini sudah. Saya menjelaskan
Pak Imran. Saya buka sesi yang kedua untuk 3 orang penyelam. Saya Satu, Ini belum tadi kan ada. Kang Jafar. Kang Jafar. Kang Latif. Kang Latif dulu ya. Punten ya, Kang Latif dulu, kemudian tengah Pak siapa? Pak Asari. Kemudian satu. Iya. Terima kasih. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebelum saya mencoba untuk masuk kepada inti adalah bahwa saya merasa lucu ya. Kalau tadi Langsung aja Kang. enggak, artinya begini ya. Enggak langsung. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a dijadikan sebagai satu justifikasi bahwa seseorang tidak berhak intifak kecuali kepada karyanya. Lah, termasuk hadis itu digunakan, itu tidak termasuk dalam ayat wa an laisa lil insan, itu termasuk mustatnayatnya. Jadi pada saat diungkapkan hadis yang lain yang masuk dalam kategori itu kok tidak tahu, itu saja. Kemudian intinya adalah bahwa Imam Syafi'i yang masyhur dikatakan bahwa tidak sampai thawab itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu khusus thawabul qiraah. Jadi tapi itu pada saat membaca tafsir Ibnu Katsir, saya bawa tafsir Ibnu Katsirnya itu nggak sampai selesai. Di sini dikatakan bahwasannya wa min hadhil ayatil karimah istanbata asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'a anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawab. Anna al-qira'ah la yasilu ihda'u thawab ila al-mauta li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنفس ولا إيمان ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. Ini lebih Katsirnya ini. Diterjemahkan Kang, biar jelas. Jadi oke lah tentang masalah qiraah, Imam Syafi'i al-masyhur mengatakan itu tidak sampai. Walaupun ini juga saya tidak sepakat. Sebab yang mengatakan itu Ibnu Katsir. Saya punya data. Al-Imam An-Nawawi seorang mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya qala al-Imam An-Nawawi yustahabbu liz-za'ir ya'ni za'ir al-qubur ay yusallima 'ala al-makabir wa yad'u liman yazuru wa li jami' ahli al-maqbarah wal afdal an yakuna as-salamu du'a mimma thabata fil hadith wa yustahabbu an yaqra' min al-Qur'an ma tayassara wa yad'u lahum 'aqibaha nassa 'alayhi asy-Syafi'i wa ittafaqa 'alayhi al-ashab. Jadi dalam riwayat Imam Nawawi itu nasnya Imam Syafi'i mengatakan sampai walaupun qiraah. Jadi ini kan nukilannya Ibnu Katsir. Lah, ini ya. Terus sedangkan selain qiraah, oke, berarti kita sudah blur. Yang diikhtilafkan itu masalah qiraah. Selain qiraah bagaimana? Di sini dikatakan fa amma du'a was shadaqatu fa dzaka mujma'un ala wusulihima wa mansusun minasy-syari'i 'alaihima. Doa, sedekah disepakati oleh para ulama sampai kepada al-mauta, ada nas syari' kepada al-mauta. Syari' itu mana syari'? Allah wa Rasul. Sehingga kita nggak bisa menyampingkan hadis. Dari Al-Quran tentang doa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Quran Al-Hasyr itu. Terus tadi tentang hadis yang seakan-akan mengatakan bahwa hanya 3 hal itu. Padahal kalau kita mengkaji usul fikih, mafhumul adad la yufidul hasrah. Mafhumul adad la yufidul hasrah. Cukup Kang, biar nggak kabur, ini langsung fokus. Tadi ada fakta baru lagi muncul. Ya, dari riwayat An-Nawawi itu ya. Dari An-Nawawi. Silakan ini lagi-lagi ke profesor. Kira-kira yang nyerang Buya Yahya ini. Sok serang aja. Kalau begini, Nanti dulu, ini profesor mau jawab dulu. yang tadi doa tak sampaikan, maka saya bilang jangan ninggalkan ayat. Lihat Al-Baqarah 186, tolong dibuka ayatnya. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak salah kan? Wa idza salaka ibadi. Wa idza. Oh, ada masalah sedikit ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib.
tadi uji buddha sedai dadani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allam yarshudun. Tidak bisa satu doa saja, ada syarat itu. Ada syarat. Penuhi segala sesuatu, perintah kulaksanakan, larangan dijauhkan dan beriman padaku, baru doa dikabul. Enak bener. Pada doa dikabul itu begitu. Ada syaratnya. Makanya saya bilang saya minta ayat itu. Ayat. Sekarang silakan lu yang tadi itu. Mana? Ini udah. Masalah di foto harapan itu kan memang Nanti dulu kan ya saya tidak mau silakan Anda ini. Sudah ini yang dulu nih. Silakan. Ini puas tidak puas saya anggap cukup ya. Kalau ya wajar, nggak puas. ya nanti dulu maksudnya Ya sementara oke. Kalau sama dengan saya. Ya ini kita ini kebetulan kata judulnya memang kita baca tutup itu memang ada dua pemahaman seperti itu dari Syafi'iyah juga tidak sedikit juga yang memang dari kitab-kitab muktabarnya itu yang mengatakan bahwa tawaf itu tidak sampai kepada mayit. Beberapa ulama banyak mengatakan itu memang juga banyak yang terkait dengan qiraat. Perlu ada spesifikasi tawaf qiraat. Tawaf qiraat jangan diresit. Kemudian dari Hanabilah ada yang jadi memang benar-benar dalam kaitan itu Baca kitabnya jelas. Dan kalau gini pendapat pribadi ya mungkin saya ungkapkan pembacaannya aja lah, ininya aja, nama kitabnya aja, nama kitabnya. Baca kitabnya. Mana iya, mana kitabnya itu. Bukan di bawah nah kitabnya. Dari bawah. Kebetulan nggak tahu judulnya ini mau bicara apa. Gitu. Jadi saya mengatakan memang itu ada dua pendapat, ada yang sampai, ada yang tidak sampai di para ulama. Ada satu saya Selesai kan ya? baca aja dibaca. Selesai. Nah, di antaranya yang apa istilahnya yang ada konteks-konteks tadi itu bahwa itu tidak sampai tawaf ini kepada mayit. Di antaranya dalam ya kitab Imam An-Nawawi Syarh Muslim ini, kemudian Tamkinul Majmu ya Syarah Muhadzab, dan ada Takmilah. Kemudian kitab dalam ini Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah juga ada itu. Kemudian dalam album yang tadi yang beliau sebutkan juga. Kemudian kita apa nih Tafsir Fajr Allah itu menerangkan ya sunnah ibadah redaksi dari kitab itu yang teks-teksnya memang ada semuanya kan gitu. Coba tolong dibaca satu-satu kita paham. Kita paham. Kalau berdasarkan kita paham. Jangan punya alasan simpulan yang salah. Yang kita mau yang dari Syafi'iyah maunya aja maunya terserah. Kita bisa paham itu nanti. Iya, nanti maunya. Ini waktunya terlalu mepet. Masih panjang. Ya. Dulu. Tadi kita sudah bersepakat bahwa sore jam 1. Sholatnya jam 1 kan nggak apa-apa sih. Yang nggak apa-apa. Jam 1 nggak apa-apa. Imam Al-Ghazali di dalam Juga biasa sholat tepat waktu. Wal masyhur min madhhab Syafi'i anna qira'at al-Qur'an la yaqulu lil mayyit atau itu di antaranya. Artinya ada nggak nas itu yang membantah bahwa selain qiraat Imam Syafi'i tidak sampai, ada nggak? Kalau nggak ada, sampai harus sepakat dengan ini. Kalau yang dicari dalam forum ini adalah tolakul haq. Ya. Terus yang kedua itu kan bahasnya wal masyhuru. Yang ingin sampean katakan apa, sok silakan. Lewat moderator. Saya hanya menyampaikan jadi beberapa kitab dari kitab Syafi'i yang menunjukkan itu terlepas dari keterangan-keterangan itu gitu. Nah, kemudian juga tadi adanya masuk yang lain yang menunjukkan bahwa itu sampai gitu, tidak sampai kepada polis apakah ini pokoknya ditolak, tidak demikian.
Ya, Artinya sampean itu telah sepakat bahwa ini persoalan adalah persoalan khilafiyah. Itu saja dulu. Titik. Ada sanggahan atau tidak ke Ustadz Yahya atau ke Profesor? Nggak ada. Anda itu sudah tadi ngomong. Sekarang sebenarnya Ustadz Yahya ingin memberikan tanggapan. Silakan. Saya rasa begini, moderator. Karena ini tidak ada yang nyerang kemari ke saya, itu hak saya menjawab, bukan dia. Ya. Kecuali ada yang nyerang dia jawab. Saya ingin netralisir. Untuk tadi yang pakai peci hitam, ini tadi kan pertanyaan ini kan tidak mengarah ke siapa-siapa, hanya sepakat saja. Terima kasih atas kesepakatannya. Untuk yang dulu waktu istrinya wafat, ini langsung siapa yang pintar jawab lah itu. Memberikan contoh di tahlili 3 hari ke-1, 7, 40 dan ada seterusnya. Begitu juga masalah mungkin yang tadi ada singgungan tentang bibaan itu waktu Nabi itu Nabi nyontohan tidak, karena kita katanya harus ikuti contoh Rasulullah. Itu aja benar ya. Kalau seandainya dikasih hujah nanti minta Quran terakhir. Beliau tadi sudah jelas. Quran beliau yang beliau bawa untuk ijazah utama tidak nyambung, sudah kita jelaskan nggak nyambung. Ditinjau dari berbagai aspek pemahaman usul nggak nyambung. Itu sudah dianggap Quran hujahnya beliau. Ini yang harus kita tegaskan dari awal. Waktu Ustaz Dr. Imran mendatangkan hujah minta Quran, mendatangkan hujah dari Quran. Dipikir hadis Nabi sudah ada nilainya. Ini adalah satu kesalahan. Adapun yang lainnya, ini ada catatan-catatan kecil, masya Allah. Jadi bahasa provokasi keluar lagi waktu Allah ma'usil sawaba. Itu hak prerogatif Allah. Gak usah diatur Allah. Jadi memahamkan berdoa itu adalah perintah. Biarpun kita mengatakan Allahumma atau ikhdir itu kan sihotul amr. Itu bukan kita merintah Allah. Ausil sama gak ada beda. Tapi bahasa provokasi ngatur Allah ini bahasa provokasi ini yang harus dihindarkan dalam masyarakat itu. Gak bisa seperti itu. Sama Allah ma'usil juga berdoa. Allah ma'usil sawaba ini bicara masalah bahasa beliau saja yang provokasi itu. Langsung ke yang baik. Kemudian, nah ini karena kita ada baik. Ada pun masalah itu. Kemudian yang beliau tanyakan ini adalah mirip. Selalu bertanya Rasulullah pernah melakukan tidak? Sementara yang dibaca berapa hadis? Untuk memahami syariat Nabi Muhammad itu tidak hanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi juga apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, juga ikrarnya Nabi Muhammad, dan itu dipahami oleh para ulama mujtahidin. Dan ini sudah dibahas. Ibnu Taimiyah yang mengatakan, bukan siapa-siapa, kami mengatakan kami tidak mujtahid. Berbuat kecuali Profesor Salim Bagri langsung ke Al-Quran biarpun tadi salah. Kita tidak. Kita tidak mujtahid, tidak. Kita hanya ikut ulama. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya ditanya, ini fatwa Ibnu Taimiyah. Wa su'ila rahimallahu ta'ala an qouli ta'ala wa alaysal insani illa ma sa'a. Sampai idza mata ibnu adam qata amaluhu. Apa alhamdulillah. Selesai beliau mengucapkan alhamdulillah, laisa fil ayat wala fil hadis. Ayat dan hadis itu yang kenal Ibnu Taimiyah. Itu wala laisa fil ayat wala fil hadis annal maita la yantafi'u. Bukan la yuntafa dari sana. La yantafi atau la yuntafa usara bahasa. Bidu'ail khalqi lahu. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya kalau mayat nggak bisa mengambil manfaat dari makhluk, nggak ada. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah, bukan kami ya. Wa bima yu'mal anhu minal birri, dan semua yang dilakukan dari kebaikan, macam-macam ini. Bal a'immatul Islam. Ini beliau yang ngomong. Bahkan semua imam-imam Islam muttafiquna sepakat, Ustaz. Sepakat alantifa'il mayyiti bidzalika, bahwasanya mayat bisa mengambil manfaat dari itu. Wa hadza mimma yu'lamu bil tiror. Ini adalah sudah sebagai maklum minad din bi darurat, enggak boleh orang enggak tahu. Lah kalau sampai enggak tahu ini aneh. Padahal ini fatwanya Ibnu Taimiyah min dinil Islam. Wa qad dalla 'alaihi kitab was sunnah, dan itu adalah sudah dijelaskan oleh kitab was sunnah wal ijma'. Fa man khalafa dzalika, nah ini kami nukil kemarin, yang enggak setuju dengan ini karena min ahlil bid'ah, itu adalah ahli bid'ah, bukan kami. Nah, ada pun dalilnya, ini menyebut Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, sampai adkhilhum jannati adnin. Ini adalah kasatnya orang lain tapi nyampe. Ibnu Taimiyah jadikan hujjah. Beliau lebih tahu tentang istidlal. Ini adalah ayat Al-Qur'annya, sampai dikatakan wa azwajihim, dan semua istri mereka, wa dzurriyyatihim, cucu mereka, innaka antal aziz. Jadi mendapatkan itu semuanya.
Jadi kalau mau ayat ini lebih jelas daripada tadi Allah tazira wa ziratu wizra ukhra, nggak nyambung. Jadi mohon maaf kalau ingin. Jadi kalau sudah dijelaskan hadisnya Bukhari Muslim, Al-Qur'annya jangan hadis terus. Al-Qur'annya beliau nggak nyambung tadi. Bagaimana? Nyambung Mas. Allah tazira wa ziratu ukhra dari sini. Tidak nyambung gimana? Wa Allah tazira itu bicara subhanallah. Baik. Baik. Syukur. Adamul ilmi la yadullu ala adami. Orang kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Terima kasih. Baik. Ya, tapi dalilnya ya Ustaz, dalilnya itu adalah sedekah itu ada, puasa dilakukan ke orang lain ada pun masalah cara. Itu pembahasan masalah cara ya Ustaz. Jadi ini sedekah nyampe, ini kita bahas adalah merujuk masalah tidak. Terima kasih Ustaz. Yang lain juga terima kasih. Itu tadi sudah dijawab. Kemudian saya harus mengalihkan kesempatan kepada penanya berikutnya. Itu tadi yang di belakang mana itu? Satu orang lagi. Ya, silakan. Kebetulan pakai haji lagi. Itu sudah disolusikan oleh salah satu ashabnya Syafi'i atau salah satu pendukungnya, bahwa dari permasalahan khilaf yang mengacu pada ihda uslawa wal ikhtiyar ayyakun al-qari' dan seterusnya. Hanya saja dari tadi kami merasa dikabul-kabulkan dengan pembahasan atau dengan penyampaian terutama dari Bapak Profesor. Ketika bicara tentang wa alaysa lil insani illa ma sa'a, padahal madlunya bukan berarti membuatkan hujah yang disampaikan Profesor. Dia minta ayat. Ketika ayat itu disampaikan, dia mengelak. Bahkan kalau kita orang yang bermadzhab, maka kita harus konsisten terhadap mazhab. Itu kan kabur, itu kan provokasi. Dari awal sudah saya atau kami sudah merasa terprovokasi. Ketika temanya ihda ushab, saya diberi lembaran tentang keselamatan atau kenduri kematian untuk mazhab Syafi'i. Ini kan provokasi. Artinya ada tidak konsisten dengan perkara kemarin. Nah, ini kan provokasi. Terima kasih. Ini berarti saya harus mengarahkannya ke Profesor ya. Profesor. Oh, silakan Profesor. Kalau saya tidak perlu kabur, ya. Saya siapkan kalau kalian nolak para mufasir, habis, tutup. Coba tolong Anda baca lagi sini. Sini, baca lagi. Ustaz Imron. Ini lebih baik. Saya baca. Bang Sini. 10 tafsir. Itu tadi tafsir Betawi sudah. Belum. Ini tafsir yang lain. Selain Ibnu Katsir Betawi. Banyak ini ya. Ahli tafsir dengan pola Rasulullah. Baca semua. Yang bisa dijelaskan ayat ahli tafsir ini beri dijelaskan nantinya. Halaman berapa? Coba yang ada bagus kertasnya itu. Nah, Marozi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ay kama la yuhmadu 'ala al-insani wizru ghairihi la yahsulu lahu min al-ajri illa ma kasaba li nafsihi. Wa min hadha istanbata Malik wa-Syafi'i wa man tabi'ahuma anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-mawt. Anna al-qira'ah. Sekali lagi. Anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-mawt. Anna al-qira'ah. Li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim. Ya, cukup. Saya kira ini intinya, cukup. Kemudian ganti tafsir yang lain. Ila anqal amma as-sadaqah fa innaha tuqbalu. Wa ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah. Cukup. Jadi tolong sampai akhir bacanya. Nah, tafsir yang lain silakan Profesor. Jadi kira-kira 10 ini habis semua. Ini Al-Marohi ini. silakan. Tafsir Nawawi, tafsir Munir. Ya. Tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a, ay wa annahu laysa lil insani yawmal qiyamati illa ma 'amila fid dunya min khairin wa syarrin. Fa inna hasanatal ghairi la tufidu naf'an wa innal musii'a la yajidu bisababi hasanatil ghairi thawaban wa la yatahammalu 'anhu ahadun 'iqaban.
Kau? Bentar dulu sabar. Wa anna sa'yahu ay 'amalahu min khairin wa syarrin sawfa yura ay yu'radu 'alayhi wa yakshafu lahu yawmal qiyamati fi diwanihi wa mizanihi thumma yujza'ul jazaa'al awfa ay thumma yujza'al insanu sa'yahu bil jazaa'il hasan. Mereka. Menurut Syekh Nawawi bahwa seseorang itu tidak berhak, bahasanya sekali lagi tidak berhak. Jadi ada lil insan, bahwa seseorang itu tidak berhak di hari kiamat kecuali atas apa yang telah dia lakukan di dunia, baik itu kebaikan atau kejelekan. Karena sesungguhnya kebaikan orang lain tidak memberikan faedah kemanfaatan. Imam Nawawi. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi sekali lagi di sini tidak memiliki bahasanya. Kalau masalah kita berbicara gramatika nanti lama. Ya. Sudah, oke. Syekh Nawawi seperti ini. Tafsir Al-Marugi sudah dibaca, tafsir Al-Munir Syekh Nawawi Al-Bantani sudah dibaca, tafsir yang lain bro. Dia amalannya Tafsir yang lain. Itu sudah, Bedawi tadi yang kedua. tadi tafsir. Sudah, Bedawi sama Ibnu Katsir. Punya Wahbah Zuhaili ada enggak? Tafsir Al-Munir. Tadi Munir. As-Sirajul Munir. Oh, dari Munir. Sirajul Munir. Ini baru dari sini. Punya laptop kan? Sirajul Munir dibuka. As-Sirajul Munir itu kontemporer itu. Punya Wahbah Az-Zuhaili. Ini Ibnu Katsir sudah pertama itu tadi. Bedawi belum enggak? Ya baiklah, Ibnu Katsir ya dibaca lagi enggak apa-apa. Yang lain lagi kita. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a ay kama la yuhmalu alayhi mithlu ghairi kadzalika yahsul min al-ajri lama kasaba wa li nafsihi. Wa min hadhihi al-ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'a al-qira'ata la yasiru idahu thawabiya ila al-mauta. Anna al-qira'ah sekali lagi. Ila anqal fa amma ad-du'a wa sadaqatu fadzaka mujma'un ala usulihima wa mansusun min asy-syari'i 'alaihima. Nah, ini Saya kira ini cukup menjadi semacam pemahaman bagi kita bahwa ada 3 tafsir, ketiganya berbeda. 2 mengatakan bahwa qiraat itu tidak sampai, tetapi yang lain sampai. Sementara punya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan akan melihat dan masih berbicara global. Ini saja dulu. Jadi oleh karenanya tadi saya mengatakan bahwa jangan-jangan kita petang-tang ini ujungnya khilafiyah itu. dan khilafiyah itu sudah masalah qiraat. Dan khilafiyahnya itu hanya sebatas kepada masalah qiraat saja. Bukan hanya qiraat. Artinya orang-orang di Jawa itu sudah mengantisipasi karena masalah qiraat itu menjadi ikhtilaful ulama, maka ketika doa mereka itu memimpinya dengan cara Allahumma ausil. Nanti dulu selesai ngomongnya saya, waktunya masih setengah jam. Saya ingin mempersilakan kepada auden yang lain, silakan. Saya mempersilakan siapa kan? 1, 2 orang lagi. Saya utamakan kepada yang belum. 1. Bentar ya, 1 aja. Kalau yang belum tidak ada, yang tadi sudah silakan dibahas lagi. Sampean. Ya, silakan sampean dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, memang ada kaki. Karena terus terang ini maaf mengucapkan maaf. Kalau saya bilang tadi ada saya bilang jangan gaya preman. Karena apa basic saya preman. Ini juga sama saya masak akan lupa. Dan saya sekarang belajar mencari ilmu. Pada saat kesempatan ini alhamdulillah saya merasa bangga dan senang sekali. Dengan saya berkumpul dengan ustaz-ustaz pembawa tentang maka ini juga ada intinya dengan siapa intinya nih Pak. Ini inti yang saya bicara. Jadi yang saya bicarakan di sini, alangkah bangganya saya apabila semangat ustaz ini pada saat kita membahas tentang khilafiyah, kita
yang begitu ramai di sini. Tapi kenapa pada saat kita memberantas kemaksiatan, ya sering kita kan? Iya kan? Kita menghabiskan iya. Tidak tidak. Sekarang ada fantasi yang ini akan beroperasi di samping Masjid An-Taqwa. Ini akan beroperasi adalah tempat maksiat. Sebelumnya ada Range Rover. Sampai saat ini berapa kali saya menghadap ke Polres, wali kota, DPR, tapi begitu kita mengaksi, saya Ustaz menangis Ustaz. Alhamdulillah saya mohon terus kepada Allah. Agar kiranya seperti ini akan muncul. Amin, amin, amin. Baik di dalam amar ma'ruf, apalagi nahi mungkarnya. Amin, amin. Cirebon sekarang ini kalau mau tahu bapak-bapak Ustaz yang saya muliakan di sini, kita ini dilingkungi oleh kemaksiatan. Ya, betul. Coba ya, Pak. Saya ingin sabar. Ini yang maksud saya ingin. Ini intinya. Saya ingin girok semangat kita dalam ini, yang dalam mencari ilmu ini, juga kita tumbuhkan untuk naik muka. Ya, terima kasih. Himbauan Bapak. Kita semua bersama saudara tua kita, saudara kita, Ustaz Yahya, dan memikirkan bagaimana umat kita yang untuk ke depan jangan sampai terjadi seperti hal yang telah terjadi seperti Muhammadiyah dengan NU. Ini gara-gara khilafiyah di Surabaya, ini gedung Muhammadiyah hancur semuanya. Dan jangan sampai kita bikin pemisah antara sesama muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi minta kepada saudara Munir di sini panahum andalika bahwa lagu anka handillahi alwadallah ala tadiru wasilatu bisawra walau nafil ayyadurruhu isman ghairuhu nafil ayyan fa'u tahlim ghairuhu bila ta'ala wa anna la ilaha illallah. Itu di mulut yang beliau minta tadi. Iya. Oke, saya tanya lagi. Sepakat kita nampaknya tadi persoalan ini khilafiyah. Profesor, saya minta ketegasan dulu Prof jawab bahwa ini khilafiyah. Oke, benar dulu. Tadi Prof sepakat bahwa ada 3 hal yang sampai. Ya. Shadaqatun jariyah, kemudian wa waladun sholih yad'ulah, kemudian ilmu yuntafa'u bih. Prof tadi mengatakan bahwa itu karyanya yang meninggal. Saya pengen bukti konkret, contoh gambaran sedetail mungkin pengertian dari wa waladun sholih yad'ulah. Bagaimana karyanya yang meninggal dan bagaimana apa yang dilakukan oleh yang hidup. Itu kira-kira seperti apa contoh konkretnya. Saya pengen Prof menjawab tidak lari, tapi tanggung jawab. Anak soleh, Cukup. Ya, silakan. anaknya soleh, orang tuanya soleh, nyambung. Ada doanya nggak Prof? Gimana? Ada doanya nggak? Ya, minimal problem pilih bahwa ya orang kamar benis soleh. Ya berarti kan jelas Prof mengatakan itu sampai. Sampai. Ya, saya bilang aja marhum. Dari tadi sudah bilang. Ya, Kita cukup. kembali lagi permasalahannya bahwasanya Nanti dulu disilakan dulu dong. Saya jangan dilewati. Sampai ini nganggo celana dilibatin baik. Silakan. ya kembali lagi ya. Jadi di sini kan sudah pakai Adatul Hasri. Kalau Adatul Hasri itu secara global ada beberapa ketentuan, ada beberapa amal yang sampai kepada lain. Tapi kita tidak boleh seenaknya sendiri. Wah amal ini nyampe, amal ini nyampe, seenaknya sendiri. Harus ada. Kita juga tidak boleh secara sendiri tidak sampai tidak nyampe. Paham. Kemudian kalau Anda mengatakan itu banyak khilafiyah dalam masalah itu, saya kira tidak. Dalam mu'id, Imam Syafi'i sendiri, kalau masalah sholat itu bagaimana? Tidak yakin. Ada dari kasubki. Iya, itu apa dari yang subuki itu menurut Anda menyampaikan persoalan mau ke siapa? Ini adalah sumber. Daripada takkan kalau bakso masak. Ini buntut sampean kerangin buntut kok. Jelasnya nih kan. Ya, benar. Ya, langsung saja penyesalan. Jangan di. Mungkin etika begini. Saya kira begini. Antara Muhammadiyah dengan NU saya kira hanya salah paham sedikit. Ya. Salah paham sedikit. Salah paham sedikitnya bagaimana? NU yang terjadi di masyarakat tradisional kita itu sampai yang tak punah. Ditakhiri Ini
yang saya maksud ilustrasi, jadi nggak ke substansi, langsung ke idah usawab saja. Masalahnya waktu kan. Iya, ilustrasi di saya banyak. Ya sok langsung. Kalau masalah ilustrasi saya punya banyak ilustrasi. Laisa lil insani wajhani ahaduhuma annahu amul. Artinya ini tidak dinasah. Ya. Ini yang paling sahih. Wa huwa al-haqqu. Wa qila alaihi bi anna fil akhbar annama ya'ti bil qarib ila sadaqah wa sawm yasilu ila al-masjid wa du'a ila an-nas. Selesai. Anda ini gimana? Belum dijawab oleh Boleh. Makanya ngomong biasa. Kalau ini Bapak itu gaya tafsirnya adalah diskusi. Iya. Jangan mengulas lagi. Coba yang bicara itu moderator aja, jangan semuanya bicara. Dia kesannya nggak preman. Al-jawab anna al-insan illam yas'a fi ayyakuna lahu shadaqatul qarib bil iman. Yang tadi kan iman. Lahu shadaqatul qarib salah ilama saka. Ya gitulah. Intinya apa? Hanya yang perlu diteliti itu adalah kita tidak boleh sembarangan gitu saja. Terima kasih. Anda berpendapat bahwa tidak semua amal itu bisa nyampai. Juga itu bari koma, tidak semua amal tidak nyampai. Itu. Itu pun dikodasi harus iman. Kalau orang doa ya iman kan. Iman enggak. Saya buka session berikutnya, silakan. Kalau bisa yang ini ya, yang jangan Saya malah nggak ngerti kan ini siapa-siapanya ini. Moderator minta maaf saya keluar. Jadi moderator ini menimbulkan kesan bahwa ini saudara, bukan ini saling perang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita ini masih saudara kok semua. Cuma kan ada di lampias saja. Jadi dibikin kesannya itu seperti kita saudara. Sejak awal memang saya menciptakan seperti itu, Pak. Terima kasih. Sudah cukup. Kalau yang komplain dengan selebaran, komplain dengan provokatif, komplain yang lain, alamatnya jangan ke moderator. Yang palsu masalah kata Buya tadi. Ya, itu lain hal. Itu lain hal. Lain hal. Biar kami tahu semua. Enggak, yang penting saya diberi mandat oleh Sohibul Ben, ya kan? Untuk mengantarkan jalannya diskusi ini dengan topik Ida Usawab. Titik. Kiai Ahmad silakan. Lama nih baru saya baca. Poinnya mazhabul arba'ah bil ittifaq usul tawab usul adillah naqliyah wal aqliyah wa dia akan sayyidina Maki dinyatakan doaan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasin qalbul Qur'an la yaqulu rajulun yuridullah badal akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mau'ah. Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad yang Hurairah, Abu Ahmad, Hadis, wal murad min mawtakum ail mayitin haqiqah wa laysa al-mustahdirin wa qala Syawkani wal khusus tabari fi syarhi mawtakum al-waidah fil hadits allatu nassab fil amwal wa tanawal al-mustahdirin majaz wa tanawul lil mustahdirin majazun fa yusawru ilaihi bila diqadina. Karena sama redaksinya dengan yang lain. Wahai surat ini yusarrifu qadalati an halimati ila majaz wa yusawu ila majaz ay ditafsir kalimat mawtakum al-waidah al-waidah hadis fil mustahdirin yani naqrina as-sarifah fa yaqum ma'na mawtakum al-mayyitin haqiqah. Maklum ladaina anna al-ammat inama ahya fi quburihim yasma'una qira'atana wa du'a'ana wa ma'ana tafsir fi hadha wa amrin
semuanya milik kita. Biasanya ya kalau bila perlu baca silakan nyambat. Cukup. Ini ada fakta baru, Profesor, dari Kiai Ahmad. Tolong kitabnya Pak Kiai. Al-Mawsu'ah ya. Al-Mawsu'ah. Apa karangannya? Karangan daerahnya Prof di Yaman. Dr. Muhammad. Yaman kan? Saya Dr. Ya, jadi begini ya. Memang ini dari tadi beberapa tafsir sudah mengatakan mayat. Ini semuanya sampai. Jadi di sini saya tidak tahu ini ulama ini. Ya. Tadi Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan mayat tidak sampai. Nah di situ sampai. Jadi ini kan membingungkan kita semua ini. Jadi ini membingungkan. Ini sampai, ini tidak. Ini di kitab ini tidak sampai. Tapi di situ sampai. Ini kita tafsir, itu tafsir bukan? Ini pasal. Hah? Sudah. Kalau fatwa Dengan dalil-dalil yang publik. ya, jadi kembali lagi ya. Ini saya katakan muzakarah. Tolong jangan sesama muslim ada isu-isu mengatakan provokator. Itu omongan kecil. Kalau sama Nasoro boleh, kalau belum perang. Tapi kita muzakarah ya. Di sini khilafiyah tetap ada. Ya. Jadi kesimpulan keputusannya saya tetap tidak sampai. Yang lain sampai itu haknya. Dan tidak boleh menyatakan yang ini sampai Jadi saya katakan silakan waktu tinggal 5 menit. Yang bilang sampai baina wa baina rabbi selesai. Yang bilang tidak sampai baini wa baina rabbi selesai. Kalau ada Waktunya tinggal 5 menit. Sesuai dengan kesepakatan awal, saya sudah mengatakan bahwa diskusi ini akan diakhiri saat jam 1 siang. Karena waktunya tinggal 5 menit, maka waktu yang terakhir ini akan saya berikan kepada 2 orang narasumber. Sepakat begitu? Masing-masing 2 menit setengah. Profesor dulu silakan, mangga. Para hadirin, jadi kita sudah jelas dari beberapa kitab yang kita baca ya. Di sini ada khilafiyah. Ya. Jadi dari awal memang saya sudah duga hal ini tidak akan tuntas-tuntas. Ya. Jadi membahas masalah ini selesai sampai di sini cuma sarana bahwa bilal amwat tahlilan itu nanti kalau mau diadakan lagi tinggal kita membahas tahlilan atau selamatannya. Bab itu sarana yang bisa menyampaikan usaha itu perlu diadakan. So kapan kota Prof? Ya, jangan ditutup. Jadi kalau ini sudah jelas ya, beberapa kitab kita ungkap di A'imah sendiri ada khilafiyah. Ya. Jadi sudah ini sampai sekarang tetap kita putuskan bahwa ini khilafiyah. Ya. Tapi tolong kalau diadakan lagi sesama muslim jangan suka berkata yang kecil dengan istilah provokator. Alhamdulillah saya tidak mengatakan hal yang semacam itu. Walaupun Dek Yahya lebih muda dari saya tidak mengatakan dia provokator. Ya. Nah, jadi Kalau dikatakan gimana? kalau membid'ahkan dan mengkafirkan itu provokator bukan? Begini ya. Begini. Dengar dulu. Yang dibid'ahkan itu bukan apa namanya amalnya itu loh. Amalnya itu Mohon kepada para peserta, kesempatan waktu ini penutup untuk narasumber. Pahit atau manis dengerin. Kita berpegang pada hadis. Inna khairul hadis kitabullah. Wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah itu terserah, ini kata Nabi. Apakah ini hadis sahih? Tapi Nabi bersabda seperti itu.
sebaik-baik berita kitab Allah, sebaik-baik petunjuk yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk perkara keagamaan yang diadakan, yang tidak pernah Rasulullah mengadakan, itu dikatakan adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi. Kalau kalian nolak, terserah, ya. Kalau kalian nolak, kalian terserah. Nah ini, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi tidak melakukan tapi itu melakukan, dikatakan bid'ah. Kalau kafir jangan terlalu kecil, ya. Tidak bisa. Jadi kalau bid'ah sih, seseorang kan bisa saja mengakui keliruan kesalahan, taubat sama Allah, selesai. Tapi kalau mengatakan kafir, itu terlalu kejam, tidak bisa terjadi, ya. Demikian cukup baik, ya. Ke Ustaz Yahya dulu. Terima kasih, Masya Allah. Yang kita cari ketemu. Karena permasalahannya, kalau dari awal, ikhwan, Ustaz yang Masya Allah, kalau dari awal beliau itu menganggap ini khilafiyah, sudah selesai dari masalah, ya Ustaz. Jadi jangan sampai bawa emosi juga. Kalau ini masalah khilafiyah, itu khilafiyah bagaimana? Imam Syafi'i khalif Ahmad ilminya. Imam Syafi'i khalif Maliki, Maliki Syekhu. Kalau masalah khilaf itu adalah ya sudah, karena semuanya punya dalil. Yang mengatakan tidak punya dalil, lalu mengatakan yang benar hanya saya, ini yang dipermasalahkan. Jadi kalau masalah khilafiyah, ya Ustaz, wallah, insya Allah ahli tahlil sama ahli tawasul tidak pernah mengkafirkan yang tidak tawasulan. Ini semua dicatat. Tidak pernah membid'ahkan. Kecuali tadi nukil dari Ibnu Taimiyah. Mohon maaf. Jadi Ibnu Taimiyah justru yang mengatakan yang tidak mau menerima itu yang ahli bid'ah, bukan kami. Jadi kami tidak pernah, di rumah kami ada orang nggak senang tahlilan mangga, oh mah ini tidak ada masalah. Jadi jangan ditukar. Ya ini yang perlu dijelaskan, itu loh yang belum paham khilafiyah, itu didudukkan. Itu masalah khilafiyah, kenapa Pak Anda masih maksa? Tadi sudah diakui Ibnu Taimiyah, para mufassir sendiri masih banyak bertentangan di dalam hal ini. Apalagi kalau mengatakan paling banyaknya mana? Paling banyak mengatakan sampai, dikatakan mazhabul jumhur. Ini nyampe, jadi ini benar-benar masalah khilafiyah maqdoh. Jadi tidak perlu kita itu mencaci maki. Nah, ini kan yang kita inginkan. Dan alhamdulillah kalau ada orang tidak tawasulan, kita tidak pernah mencaci. Di rumahnya nggak mungkin ada masalah ini loh. Jadi mohon maaf, jangan sampai terbawa. Mohon Ustaz sangat Masya Allah perjuangannya harus disifat pupuk itu. Jadi mohon dinilai kira-kira mana itu. Yang nggak paham khilafiyah ini loh yang berbahaya. Ahli tawasul semuanya memahami khilafiyah. Sebelum diputuskan oleh beliau, kita sudah menganggap itu khilafiyah. Sebelumnya beliau tidak mau mengatakan khilafiyah. Bahkan 15 menit yang lalu waktu ditanya Ustaz ini khilafiyah atau bukan? Ya tar dulu, masih mengatakan tar dulu kan? Di majelis ini Anda dengar sendiri, ini jujur. Akan tapi alhamdulillah fil akhir ini adalah masalah khilafiyah. Jadi besok insya Allah ya Ustaz, antum minta tolong antum. Kalau antum dengar orang yang mengatakan bid'ah Ustaz, antum kalau dengar ada orang mengatakan tahlilan apa menyampaikan tahun ini bid'ah, antum yang nangani Ustaz. Kita harus sama ini. Nah ini adalah masalah. Baik, mohon maaf. Dan kepada yang lainnya, baik, ini saja. Disuruh ini berarti tugas ke saya nanti bertanggung jawabnya saya kemana? Ya, makanya ini kan Ustaz kita membela. Ya. Baik, baik bilang ke saya, yang bertanggung jawab. Baik, baik. Sekarang kita jelaskan. Baik. Sekarang. Baik. Oh iya, tidak apa-apa. Sama. Karena ini permasalahannya membela apa yang dikokohkan oleh Ustaz Salim, Profesor Salim Badri. Ini masalah khilafiyah. Antum tahu mafhum khilafiyah kan tahu. Sudah selesai. Maksud mana apa ya Ustaz? Kita sudah capek di lapangan. Musuh Islam ya Ustaz, kemaksiatan di mana-mana. Nah ini kok setiap ada selebaran, ini karena yang kegiatan ini selebaran disebar untuk apa maksudnya? Selebaran ini disebar antum kalau tahu ini ada yang dusta dibuang Ustaz. Kalau pengen dibuktikan ini ada buang, ini ada kalimat dipotong ini, ada lanjutannya ini yang dipotong, ini dusta. Ya, kayak begini sebarang ini, mohon maaf ya Ustaz. Anak membaca ini sudah kita terima sudah dari dulu sampai kita baca ada yang kurang kayaknya. Saatnya kita buka naskah aslinya, oh iya, subhanallah. Dan kalimatnya makro semuanya ini. Hanya yang haram ini, kebetulan yang haram ini dibuang belakangnya. Mohon maaf Ustaz. Apakah begitu caranya orang menyampaikan kebenaran? Kalau antum ingin tahu nanti saya tunjukkan di luar majelis. Masalah ini. Subhanallah, mohon maaf. Insya Allah beliau adalah orang tua kami. Mohon maaf nanti semuanya salaman cium tangan kepada beliau orang tua kita. Baik. Selesai waktunya. Mohon maaf, mohon doa. Jadi itu insya Allah semuanya paham masalah khilafiyah dan itu yang kita inginkan. Allah. Terima kasih kepada dua orang narasumber. Ya, dan kita mari aplaus kepada kedua beliau. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kesimpulan diskusi pada siang hari ini bahwa persoalan ini adalah khilafiyah. Dan mohon, saya moderator bos.
Satu sama lain tidak boleh berkata tidak baik. Tidak boleh mengatakan si A provokator dan tidak boleh si A bid'ah. Untuk acara doa dimohon dengan sangat Al-Mukarram Kiai Ahmad untuk sudi dan berkenan memimpin doa. Dari saya selaku moderator, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan, untuk materinya tahlilan ya. Untuk materinya tahlilan. Tanggal berapa? Ya terserah nanti. Ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum wa kana rabbana amin di mana kita bukan yang la yaqulu wa la anta wa kana billaina ladaina haqqi inna samika wa hidayah samika wa hidayah amin jika kita sunnah pasti karena fitnah, jika kita sunnah pasti karena fitnah, jika kita sunnah pasti karena fitnah, wahai kata karena wajib namanya, hari kalau kita karena zikna memang kita Allahumma bi'umur, wajibna ramai, anak awliya, amskina fijiwad, amskina ikhtabi, ingkuna ahal lalik, pada ahal lalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.